Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ferdi. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai sistem komunikasi multimedia, yaitu pada LZ78 encoder. LZ78 encoder bagaimana sih cara kerjanya? Jadi untuk cara kerjanya adalah yang pertama kita akan mengencode dari data stream ini menjadi output. Bagaimana? Di sini kita membuat dulu suatu tabel yang berisi output, indeks, dan string. Nah, untuk indeks ini adalah mulai dari 1 hingga seterusnya. Nah, ini tuh increment increment 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan sekarang bagaimana untuk output? Nah, output kita lihat ke sini, di sini ada B. Nah, B ini belum pernah masuk ke tabel. Jadi kita akan inisialisasi B ini dengan 0, 0 B. Seperti itu. Dan kemudian A itu belum pernah ada juga, berarti 0 A gitu. Nah, kemudian setelah A ini ada B. Nah, karena B setelah di encode, maka B ini kita merujuk pada B yang sebelumnya. Nah, jadi B itu ada di indeks mana? B ada di indeks ke-1. Dan indeks simbolnya adalah A. Jadi 1, A gitu. Nah, kemudian A ini ada di mana? A ini ada di 2, di indeks 2 ini, dan indeks simbolnya adalah B, berarti 2 B, 2, B. Nah, kemudian R belum pernah masuk, berarti 0, R. Nah, kemudian ada R lagi. Nah, R udah di indeks berapa? Indeks ke-5, berarti 5, indeks simbolnya R, 5R. Kemudian untuk yang A, A ini ada di mana? Ada di indeks kedua, berarti 2, simbolnya apa? Nggak ada, jadi 2, 0 gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat programnya, di sini programnya telah disediakan, namun belum sempurna. Jadi kita terlebih dahulu akan menjelaskan fungsi-fungsi pada tiap baris. Nah, ini data BRRRA, ini sudah pasti data kodenya. Kemudian kamus kurung tutup. Nah, ini mendeklarasi variabel kamus untuk nantinya akan diisi gitu. Kemudian hasil encode pembuka tutup juga sama, inisialisasi hasil encode yang dikosongkan yang nantinya akan diisi. Kemudian count sama dengan len data. Ini variabel count ini adalah variabel untuk penyimpan panjang variabel data len data. Kemudian j sama dengan 0, i sama dengan 0. 0 itu berarti kedua nilai tersebut di set menjadi 0. Kemudian kita menggunakan di sini while i lebih kecil dari count. Jadi dia ini sama seperti for, namun dia bisa membaca nilai dari integer. Nah, while i kurang dari count, itu berarti dia akan melakukan pengulangan atau dia akan melakukan iterasi selama atau sebelum si i ini mencapai nilai dari count itu tersendiri. Kemudian di sini ada for j in count i minus 1. Jadi dia itu akan melakukan pengulangan atau akan melakukan iterasi kepada setiap elemen count sampai 1 plus 1 sampai i maksud saya itu 1 dan j akan dikeluarkan. Kemudian if data i j in kamus, nah jadi ini dia itu akan memeriksa apakah data dari i sampai j minus 1 itu ada di dalam kamus. Nah, jika ada, get index, dapatkan itu kamus indeks data ij. Nah, jika ada maka ambil indeksnya gitu. Dengan metode apa? Indeks dan disimpan pada variabel get index gitu. Kemudian if j sama dengan count, pasti memeriksa apakah j itu nilainya sama dengan count. Jika iya, maka si non akan ditambahkan ke kamus gitu. Kemudian hasil encode
append get index non. Jadi dia akan menambahkan semua ini ke hasil encode. Nah, jika tidak bagaimana? Nah, maka jika tidak maka tambahkan string ini data I, J, data J ke kamus. Nah, kemudian hasil encode append get index data J. Nah, jadi tambahkan data dari get index plus 1, data J ke hasil encode. Dan di set nih nilainya I sama dengan J. Kemudian break. Untuk apa break? Untuk keluar dari loop. Kemudian di sini ada else. Nah, else di sini jika tidak memenuhi kondisi I sampai J-1, maka nah, pakai if lagi jika len data I titik 2J sama dengan 1. Nah, di sini jika adakah memeriksa apakah ada data dari I sampai J sama dengan nilai sama dengan 1, maka dimasukkan ke kamus gitu. Kemudian selain dimasukkan ke kamus juga kita masukkan data I, J yang pada indeks ke-1 ke hasil encode. Kemudian kita increment I sama dengan I plus 1 agar ke variabel selanjutnya. Nah, kita di sini data output itu hasil encode, kemudian kamus. Jadi kita dapatkan hasil yaitu yang pertama datanya, data streamnya apa, kemudian hasil encode-nya apa, dan kemudian kamusnya apa. Kemudian di sini saya melampirkan gambar flowchart. Yang pertama sudah pasti start, kemudian ada pemeriksaan. Nah, di sini ada apakah panjang substring adalah 1 dan tidak ada dalam kamus. Nah, jika tidak ada, dapatkan indeks yang tadi get index. Nah, jika tidak gimana? Jika tidak, diperiksa lagi apakah J sama dengan panjang string. Jika iya, menambahkan non ke kamus dan yang indeks 1 ke hasil encode. Jika tidak, menambahkan substring karakter setelahnya ke kamus yang menambahkan yang indeks plus 1 ke hasil encode. Kemudian masuk ke sini yang tidak tadi diperiksa lagi apakah I dan J sudah sampai 0. Nah, jika belum maka berulang terus. Nah, jika sudah ditanya lagi apakah sudah sampai 10. Jika belum ditambah terus. Jika sudah maka tinggal dicetak hasilnya. Nah, sekarang membuatlah program di atas menjadi sebuah function def gitu. Jadi sebuah function. Bagaimana cara? Dengan inputnya adalah ini input. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tinggal kita masukkan terlebih dahulu def. Kita inisialisasi variabel def, kemudian kamus, hasil encode sama saya teman-teman. Terus kita masukkan hasil dari codingan sebelumnya. Nah, ketika dimasukkan kepada codingan yang ini, sebenarnya ada permasalahan teman-teman karena pada function ini dia itu tidak bisa memeriksa yang non. Karena di sini ada non kan teman-teman. Nah, di sini ada non, maka dia tidak bisa memeriksa. Nah, bagaimana caranya agar tidak ada non? Nah, di sini kita ada, nah saya di sini ada, yaitu mengubah for menjadi while, jelasin dan increment I else kedua. Nah, ini maksudnya apa? Mengubah for menjadi while. Nah, sebelumnya ini for, ketika for dia tidak akan bisa, tetapi ketika while dia bisa. Kemudian kita juga di sini menambahkan variabel jika dia non sebentar. Nah, di sini inisialisasi I 0 dan J dan increment I else kedua. I else kedua. Nah, di sini teman-teman. Di sini bedanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menambahkan function atau fungsi dari sebuah kode maka kita perlu membuat dulu atau membuat variabel terlebih dahulu.
setelah itu maka kita tinggal masukkan codingan yang sebelumnya dan kita masukkan di main programnya data yang diminta. Itu. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.